Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Terima kasih atas perhatiannya, atas kesempatannya. Sudah mau mengumpul pada sore ini melaksanakan observasi penilaian kinerja kepala sekolah. Nah, kali ini yang akan Bapak sampaikan mengenai visi dan misi sekolah. Harusnya kan ini guru-guru aja nih, tapi karena ini visi dan misi, siswa-siswi juga ya Bapak pikir perlu tahu itu apa visi dan misi sekolah kita. Gitu ya. Baik, seperti biasa dalam pemaparan visi misi ini nanti akan kita bahas dalam jangka kedepannya itu yang mau kita capai dalam sekolah kita ini apa, gitu. Apa yang mau kita raih di masa depan di sekolah kita ini. Nah, tujuan-tujuan itu kita capai secara bersama-sama. Tidak hanya Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, tapi kita semua yang mencapai visi dan misi itu. Ya. Apa itu visi dan misi? Jadi kita bahas visi dan misi, kita harus tahu dulu apa itu visi dan apa itu misi. Pernah dengar kan, anak Bapak nih? Pernah dengar visi misi? Pernah ya. Nah, visi dan misi. Jadi secara umum visi itu adalah gambaran jangka panjang tentang apa yang ingin dicapai di masa depan. Jadi apa yang mau kita capai secara umum, ya, apa yang mau kita capai itulah visi. Tujuan kita apa? Misalnya Chandra, visinya ke depan apa nih? Mau jadi polisi, gitu kan? Nah, dalam mencapai tujuannya untuk menjadi polisi itu, atau mungkin nanti ada yang mau menjadi pelaut, pelayar. Nah, itu visinya. Nah, langkah-langkah dalam mencapai itu yang disebut dengan misi. Ya, misi itu tindakan, strategi atau langkah-langkah pendekatan yang diambil untuk mencapai tujuan atau misi kita tadi. Nah, di sekolah kita ini apa sih visi dan misinya? Apakah kita cuma punya visi biar jadi orang yang pintar, gitu, menjadi sekolah yang berprestasi? Ya, itu mungkin salah satunya. Tapi apa sekedar itu? Tentu tidak. Ya. Nah, saat ini dalam mencapai atau merumuskan visi-misi kita punya rapor pendidikan. Seperti Bapak sampaikan kemarin, edukasinya ada kelas 7. Kelas 7 Bapak saya. Sekolah itu juga punya rapor. Jadi bukan cuma siswa yang punya rapor. Ya. Kalau kalian setiap semester terima rapor kan? Ada yang nilainya rendah, ada yang nilainya tinggi. Nah, sekolah juga demikian. Setiap tahun sekolah itu ada rapornya. Nah, jadi dari rapor inilah kita bisa merumuskan visi dan misi sekolah. Jadi ada gambaran umum di rapor itu. Nah, yang membuat nilai rapor pendidikan itu siapa? Siapa? Siapa yang membuat nilai rapor pendidikan itu? Kalau rapor kalian siapa yang buat? Guru. Kalau rapor sekolah, rapor pendidikan siapa yang buat? Yang Kemdikbud gitu ya, kementerian gitu ya. Tapi sebenarnya tidak. Rapor kalian itu yang buat ya kalian sendiri. Rapor sekolah, rapor pendidikan sekolah ini yang buat ya sekolah kita ini sendiri, bukan orang lain. Kementerian itu hanya sebagai fasilitator dalam memunculkan rapor pendidikan. Tapi dalam pengisian itu yang menciptakan nilai-nilai di dalam rapor itu adalah kita. Di sana kayak rapor kalian yang membuat nilai-nilai itu ya kalian sendiri. Bapak Ibu guru yang cuma sekedar memasukkan, menginputkan nilai yang kalian capai itu di dalam rapor. Begitu demikian dengan rapor pendidikan, rapor sekolah.
Nah kalau rapor sekolah kita rendah, siapa yang buat? Ya kita yang buat rendah gitu. Kalau rapor pendidikan kita tinggi, ya kita yang buat nilai yang tinggi. Nah jadi Bapak sampaikan tadi bahwa memunculkan nilai rapor pendidikan itu bukan hanya tugas kepala sekolah, bukan hanya tugas Bapak Ibu guru, bukan hanya tugas siswa, tapi kita sama-sama membuat nilai rapor itu baik atau buruk, ya itu tanggung jawab kita sama-sama. Ya, tidak ada satu atau dua orang, tapi sama-sama. Kebersamaan kita adalah membentuk nilai rapor pendidikan. Inilah contoh rapor pendidikan kita di tahun 2023. Kemampuan numerasi murid. Ya. Nah itu ini apa nih? Apa tak? Apa tulisan? Kurang Pak. Kurang ya. Kurang. Jadi kalau Bapak bacakan dari slide. Nah ini kurang artinya nilai kita itu dibanding dari tahun 2024. Dan di sini ada peningkatan kemampuan literasi kita meningkat seberapa persen, gitu ya. Kalau kita lihat persentasenya, ya literasi di tahun 2023 kita mencapai 12,5%. Ya dengan standarisasi seperti biasa 100%. Kita mencapai 12,5. Kira-kira tinggi nggak ya? Ya rendah ya, masih jauh di bawah kata tinggi. Ya, maka di slide tadi ini kurang. Walaupun dia meningkat, tapi masih kurang, belum mencapai KKM gitu ya. Kalau di sekolah belum mencapai nilai minimumnya. Walaupun meningkat, tapi masih pada tahap kurang. Gitu. Nah, sementara numerasi di tahun 2023 sama seperti literasi 12,5%. Kemudian karakter ini ya karakter ada bertanggung jawab, bagaimana karakter siswa-siswi, karakter guru, ya. Nah ini ketika ini kelas 8 ya, kelas 8 kemarin kan sudah NBK ya. Nilai rapor kita itu berdasarkan apa yang kalian isinya. Kalau kalian isinya asal-asal, maka asal-asal isi rapor kita. Kalau isinya betul-betul, maka betul-betul lah nilainya. Itu kan, kadang kan kalau udah baca-baca gitu, nggak usah tak payah lagi baca soal gitu kan, isi aja. Nah itu nilai rapor kita jadi rendah. Nah kemudian, ini karakter 50,19%. Dari atas 50 lah ya, 0,19% di atas 50. Nah kemudian kualitas pembelajaran kita mencapai 58,01%. Ini di tahun 2023. Kebinekaan 62,23%. Kalau kebinekaan kita tidak perlu diragukan lagi ya. Kalau kebinekaan tidak perlu diragukan lagi, karena ya kita sama-sama menerima perbedaan di Kepobar ini. Makanya dia mencapai 62,23%. Kemudian iklim keamanan 65,17%. Ya, 65,17%. Tapi dalam nilai rapor tadi, iklim keamanan mana ya iklim keamanan? Iklim keamanan, nah baik. Tapi dalam konteksnya ini menurun nilai kita dari tahun 2023. 2023 kita baik, kemudian 2024 baik, tapi nilainya menurun. Kalau 2023 dia tak punya perbandingan ya nilai rapor kita dari tahun 2022. Ini juga nggak tahu nih masalahnya apa. Kenapa 2022 nilai rapor kita ini nggak terdetek, nggak terbaca. Jadi nggak ada perbandingannya dari tahun 2022 ke 2023 itu tak kenapa. Nah ini baru terlihat dari 2023 ke 2024. Iklim keamanan kita masih baik, tapi menurun. Nah ini kalau terjadi terus-terusan, ya udah hijau tuh, ya kan? Udah hijau nih, udah baik, tapi dia turun. Hijau. Kalau tahun depan juga seperti itu, masih hijau, tapi turun. Lama-lama bisa jadi merah. Kan sebelum merah semua. Ya ini
2024 kita merahnya ada 3, sedangnya ada 2. Masing-masing item ini punya sub indikator di dalamnya, ya, sub indikator yang bisa kita jadikan acuan dalam mengisi atau memunculkan visi dan misi sekolah. Nah, ini tadi 2023, kemudian di tahun 2024 ya ada pergerakan dari diagramnya. Saya lihat perbandingannya 2023 2024. Nah, ya, kalau kita lihat di tahun 2023 literasinya berapa persen? 12,5%. Di tahun 2024 19,35%. Berarti ada peningkatan, gitu ya, ada peningkatan. Tapi tadi kita masih dalam statusnya itu warning gitu, masih merah. Ya, walaupun naik tapi dia masih merah gitu. Karena peningkatan kita belum mencapai 50% ke atas gitu. Masih di bawah, atau di bawah. Kemudian numerasi juga tahun 2023 itu 12,5. Nah, ini yang luar biasa nih. Di tahun 2024 kita anjloknya luar biasa, mencapai 3,23% dari 12,5%. Numerasi, ya. Nah, ini yang perlu kita benahi, gitu kan? Nah, kemudian karakter kita meningkat atau menurun nih dari 2023 ke 2024? Menurun ya, 2023 50,19, 2024 46,49%. Ada penurunan. Kemudian kualitas pembelajaran dari tahun 2023 58,01, di 2024 56,66%. Meningkat atau menurun? Kemudian kebinekaan di 2023 62,23%. Di tahun 2024 67,99%. Ada peningkatan. Jadi maka kalau kebinekaan yang mudah-mudahan kita bisa lah gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipertahankan dan terus meningkat gitu. Jangan sampai nanti menurun lagi. Kemudian keamanan. Nah, keamanan kita ini nggak turun, gitu kan? Apakah sekolah kita nggak aman? Aman tak sekolah kita? Ya. Nah, aman tidak amannya itu orang Kemendikbud tidak melihat di sini, tapi menilai dari apa yang kalian isi, yang kita isi di Sulingja, survei lingkungan belajar pada saat mengisi ALPK kemarin. Ya, jadi inilah rapor yang kita temukan. Ya, dari tahun 2023 sampai 2024. Dari satu tahun itu ada yang meningkat, ada yang menurun. Ya, untuk literasi dia meningkat tapi masih dalam tahap warning. Dari jabaran-jabaran tadi kita bisa mengambil secara umum ya, walaupun kita harus membuka lagi ya rapor pendidikan itu harus kita kita explore lagi. Di dalamnya banyak sub indikator yang menjadi pemicu nilai kita itu rendah, dan di situ ada yang bisa kita jadikan acuan kita dalam membuat visi dan misi sekolah. Ya, nah dari gambaran umum tadi rapor pendidikan kita bisa melihat visinya yang pertama membentuk insan yang berakhlak mulia. Ya, dari karakter tadi. Ya, kalau kita lihat di situ ada itunya. Ya, karakter untuk berakhlak mulia. Nah, kita artinya nilai itu rendah. Kemudian membentuk insan yang kompetitif. Jadi kalau kompetitif itu kita punya sifat cenderung untuk bersaing. Ya, kita sudah terbiasa dengan yang namanya persaingan. Nah, kemudian membentuk insan yang bertanggung jawab. Walaupun sekolah ini bukan cuma SMP, kita numpang di sini, mungkin ada anak SD, tapi ya ketika kita ada di sekolah, ada nampak sampah di situ, yang kita bersihkan. Satu lagi, ketika kita buang sampah, makan jajan, buang sampah, sampahnya jangan dibuang sembarangan. Itu termasuk salah satu sikap bertanggung jawab. Diberi tugas oleh gurunya,
disuruh kumpul besok, maka besoklah dikumpul. Tidak ada istilah belum siap. Kalau belum siap, dia bertanggung jawab tak? Tidak bertanggung jawab sama tugas yang diberikan. Ya, nah itu untuk visi sekolah kita tahun ini. Dan bisa jadi visi itu berubah, tidak sampai bertahun-tahun visi itu yang kita pakai ini aja. Gitu ya, mungkin beberapa tahun nanti atau mungkin tahun depan bisa kita ubah lagi, kita sesuaikan dengan kondisi kita. Nah, berdasarkan visi itu langkah-langkah yang perlu kita lakukan dalam mencapai visi itu apa? Dan yang pertama, menanamkan nilai-nilai religius dan pendidikan karakter. Ya. Nah, jadi kita harus menanamkan nilai-nilai religius dalam diri kita masing-masing. Kalau kalian agamanya Islam, ya tanamkan nilai religius Islami. Kalau yang agama Kristen, ya tanamkan nilai religius Kristennya. Kalau yang agama Buddha, ya tanamkanlah nilai-nilai religius kebudayaan. Kemudian yang kedua, menerapkan budaya sekolah yang santun dan penuh rasa kekeluargaan. Bapak senang sekolah ini satu, Bapak tak pernah lihat siswanya berantem. Ada yang pernah berantem? Mungkin Bapak tak di sekolah gitu kan? Ada tak yang pernah berkelahi di sekolah? Siswa sama siswa? Tak ada ya? Nah itu menjadi satu poin besar bagi Bapak. Kemudian selanjutnya yang keempat, melaksanakan bimbingan secara intensif untuk menumbuhkan jiwa kompetitif yang normatif pada peserta didik. Jadi kita ini terus terkhusus untuk Bapak Ibu guru nih. Ketika nanti anak-anak sudah ada yang mungkin ya kita nilai, wah ini kurang mumpuni atau kurang bisa mengikuti pembelajaran. Nah kita bisa lakukan bimbingan terhadap anak-anak itu. Gitu. Kemudian yang kelima, mengembangkan kreativitas dan potensi peserta didik secara optimal. Nah, jadi kita ini kalau kita tengok kan minatnya olahraga gitu ya. Nah, kita harus kembangkan minat bakat itu, gitu. Harus tetap ikuti minat kita, harus kita tetap asah bakat kita, gitu ya. Kemudian menumbuhkan rasa peduli dan berwawasan lingkungan. Nah, ini misinya yang terakhir, menumbuhkan rasa peduli dan berwawasan lingkungan. Ketika kita nampak sampah di sekolah, atau seperti tadi ada yang bersih di luar, kita kira-kira ini peduli nggak sama lingkungan sekolah kita? Lingkungan yang kecil aja, sekolah kita nih. Gitu ya, bukan lingkungan satu kepau, tidak. Sekolah kita dulu, baru nanti menjalan keluar. Kalau kita udah terbiasa di sekolah, di rumah, maka dimanapun kita akan terbiasa seperti itu. Gitu. Apa sampah buang, walaupun bukan sampah kita, apalagi sampah kita. Habis makan jajan, sampahnya dibuang ke tempat sampah. Jangan dibuang sembarangan gitu, ya. Nah, jadi inilah visi dan misi yang harus kita laksanakan. Ya, harus kita laksanakan secara bersama-sama. Tidak hanya Bapak Ibu gurunya, tapi ada kerjasama antara Bapak Ibu guru dan siswa-siswinya dalam mencapai visi dan misi sekolah kita. Ini itu aja yang bisa Bapak sampaikan hari ini mengenai visi dan misi sekolah kita. Nanti kalau ada kesempatan lain, kita kumpulkan satu lagi sektor satu dari kelas 1 sampai dari kelas 7 sampai kelas 9, kita bicarakan sama-sama ya mengenai visi dan misi sekolah ini. Oke, itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.